Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Para jemaah sekalian, peserta serial kajian online Mudah Belajar Ilmu Hadis. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai pada pertemuan kelima yang dimana kita akan membahas tentang macam-macam kelompok yang mengingkari sunnah atau hadis dan bagaimana menjawab tuduhan mereka. Langsung saja kita mulai. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah jami'an. Musuh-musuh Islam yang merasa tidak tenang dengan perkembangan Islam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa pertumbuhan karya-karya Islam yang dilahirkan atau yang ditulis oleh para ulama sangatlah banyak, khususnya pada 3 abad pertama. Untuk itu, ternyata banyak musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan pertumbuhan dan penyebaran agama Islam ini. Untuk itu, mereka membuat berbagai makar dan rencana untuk bisa merusak agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Ya, akan tapi, ketika mereka berusaha menghancurkannya secara terang-terangan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka mengubah strateginya dengan cara untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang mereka menampakkan keislaman mereka, akan tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati mereka. Mereka pun ketika menunjukkan keislaman mereka, ya, mereka menyebarkan paham-paham yang sesat, yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasul SAW dan juga para sahabatnya, ya, di mana dikatakan bahwa jalan tersebut adalah ma'ana alaihi wa ashabi, ya, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Ya, mereka membuat banyak keraguan dalam agama, ya, khususnya yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, di antara tokoh yang menyebarkan keraguan dan syubhat tersebut adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Orang ini adalah salah satu orang munafik yang menjadi sebab munculnya sekte sesat, yaitu adalah Syiah Rafidhah. Kemudian ada Ibrahim An-Nadham Al-Mu'tazili, ya, salah satu pembesar tokoh dalam sekte atau kelompok Mu'tazilah. Dan yang terakhir ada Al-Jaham bin Safwan. Ya, orang ini adalah salah satu tokoh dari salah satu sekte sesat atau kelompok sesat, yaitu adalah kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah. Nah, apa contoh dari usaha mereka dalam memerangi agama ini? Yang pertama adalah dengan menolak sunnah atau hadis dengan akal mereka. Ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa salah satu sinonim atau persamaan dari hadis adalah sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh lain adalah mereka mencela para periwayat hadis dengan hawa nafsu mereka. Ya, karena hadis ini, yang membawa hadis ini sampai ke generasi selanjutnya dan kemudian membawanya ke generasi selanjutnya lagi adalah para perawi hadis tersebut yang ada dalam jalur sanad. Maka supaya hadis itu bisa tertolak, ya, akhirnya musuh-musuh Islam mencela para pembawa hadis tersebut, ya, sehingga orang-orang pun merasa terkecoh dan mengira bahwa hadis tersebut dibawa oleh orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tercela, sehingga hadis tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian mereka memasukkan hadis Rasulullah SAW, ya, di mana pada hadis-hadis tersebut terlihat berbagai pertentangan. Para ulama bisa melihat
mana yang mana yang benar, bahwa hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, mana yang tidak. Nah, adapun hadis-hadis palsu, ya akan terlihat bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya yang sudah dikenal atau diketahui oleh para ulama. Dan juga hadis-hadis palsu ini bertentangan dengan hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum dalam agama Islam. Yu'lam bid-darurah. Ya, seperti misalnya sholat 5 waktu. Apabila ada hadis yang mengatakan bahwa sholat wajib dalam sehari adalah 3 waktu, maka hadis tersebut sudah pasti adalah hadis yang palsu. Kemudian, nah, ini masuk ke poin pertama tadi, penolakan sunnah atau hadis dengan menggunakan akal mereka. Di antara jenis-jenisnya adalah penolakan terhadap sunnah secara mutlak atau secara keseluruhan. Mereka menolak hadis, semua hadis, ya, tidak terkecuali. Kemudian yang kedua adalah penolakan terhadap hadis-hadis yang ahad saja. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dari hadis-hadis ahad. Kalau yang tadi poin pertama adalah penolakan terhadap semua hadis, sedangkan yang kedua adalah penolakan terhadap sebagian hadis saja. Dan yang ketiga adalah penolakan pada tambahan hadis ahad yang tidak terdapat pada Al-Quran maupun hadis lainnya. Nah, nanti pada kesempatan malam hari ini saya akan fokus untuk menjelaskan tentang poin pertama dan kedua saja. Yang pertama, penolakan pada sunnah atau hadis secara mutlak. Ya, orang-orang yang memiliki paham ini ya berpendapat bahwa Al-Quran saja cukup untuk dijadikan dasar hukum seorang dalam beragama dan tidak butuh pada sunnah. Ya, mereka hanya menggunakan Al-Quran saja, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran saja. Misalkan untuk sholat, mereka tidak berdalil dengan hadis satupun, akan tapi hanya berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang sholat. Nah, pemahaman ini mulai muncul pada akhir masa para sahabat. Ya, dapat diketahui dari perkataan salah seorang tabi'in junior, yaitu Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Ia berkata, jika engkau sedang berbicara kepada seorang tentang sunnah atau hadis, kemudian orang itu berkata, cukuplah hal ini. Ya. Sudah, jangan kamu sampaikan lagi kepadaku tentang hadis. Ya. Tapi kasih tahu aku tentang ayat-ayat Al-Quran saja. Maka Abu Ayyub As-Sikhtiyani berkata, maka ketahuilah bahwa orang itu telah sesat dan menyesatkan. Karena kita tahu berbagai rincian ibadah dalam agama Islam ya, tidak dapat diketahui kecuali dari hadis, ya, seperti sholat misalkan. Ya, dalam Al-Quran terhadap perintah untuk melaksanakan sholat. Aqimis sholah, liduluki syams misalkan. Akan tapi tidak dikatakan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat misalkan. Dan bagaimana tata caranya. Kita dapat mengetahui tata cara sholat tersebut dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang beliau katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dari situ terdapat hadis-hadis yang menjelaskan secara rinci bagaimana sifat-sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, pemahaman ini hanya ada pada beberapa individu saja dan baru menyebar yang menjadi pemahaman sebuah kelompok pada sekitar akhir abad kedua, ya, pada tahun 180-an, 190. Ya. Nah, di sini Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah yang memiliki 12 imam termasuk dalam kategori kelompok yang menolak sunnah secara mutlak. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa semua sahabat Rasul SAW telah murtad, ya, telah keluar dari agama Islam, kecuali hanya sedikit sekali, seperti salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Ya, karena Salman Al-Farisi berasal dari
Faris ya, atau dari Persia, di mana sekarang adalah negara Iran yang menjadi sumber dari Syiah Rafidhah itu di zaman ini. Kemudian padahal para sahabatlah yang mengajarkan hadis-hadis tersebut kepada generasi selanjutnya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ketika Syiah Rafidhah mengatakan bahwa para sahabat telah murtad, ya, maka otomatis hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat tersebut tidak dapat diterima. Ya, karena uh, para perawinya bukanlah orang Islam. Salah satu contoh pengingkaran sunnah yang terjadi di zaman ini adalah kejadian yang terjadi di negeri India, di mana Inggris mengirim Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku bahwa dirinya berasal dari cendekiawan Muslim untuk meniadakan jihad dengan pedang dan membuat kaum Muslimin di sana mengikuti pendapatnya tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh pengingkaran sunnah di zaman ini. Adapun di negara Arab pada zaman ini ya, terdapat beberapa pergerakan yang menolak sunnah secara mutlak, di antaranya adalah Muhammad Abduh, ya, di mana ia menyebarkan pemahamannya di majalah-majalah Islam. Jadi Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa Al-Quran itu cukup bagi seseorang Muslim ya, untuk bisa beribadah, ya, bisa mengamalkan agamanya ya, tanpa membutuhkan pada hadis. Nah, di sini saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah penolakan pada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya memiliki beberapa jalur riwayatan saja dan belum sampai pada derajat hadis mutawatir. Ya. Bagaimana kita membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir? Di sini saya memberikan penjelasan bahwa hadis mutawatir adalah yang mustahil para perawinya sepakat untuk berdusta karena saking banyaknya jalur periwayatan hadis tersebut. Jadi hadis mutawatir adalah tingkatan tertinggi dalam tingkatan derajat kesahihan hadis. Bahkan hadis mutawatir lebih kuat dibandingkan hadis sahih atau hadis hasan. Karena itu tadi, hadis mutawatir karena saking banyaknya jalur riwayatannya, ya, sehingga tidak mungkin bagi orang-orang tersebut yang bawa hadis ini untuk bersepakat untuk berbohong. Untuk berbohong bahwa hadis ini adalah hadis yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis ahad hanya memiliki beberapa jalur saja yang sampai kepada Rasul SAW, sehingga belum sampai pada derajat hadis mutawatir. Dan nanti untuk rinciannya akan kita jelaskan pada pekan ketiga insya Allah pada pembahasan pengenalan ilmu mustalahul hadis. Kemudian pada 3 abad pertama, para ulama sepakat atas wajibnya mengamalkan sunnah tanpa membedakan yang mutawatir dan ahad. Pada tiga abad pertama yang sebelumnya kita katakan bahwa 3 abad tersebut adalah 3 abad terbaik, para ulama belum membedakan antara apakah hadis mutawatir wajib diamalkan, sedangkan hadis ahad tidak. Yang mereka semua sepakat bahwa semua hadis yang sahih wajib untuk diamalkan. Karena itu Imam Syafi'i dalam beberapa kitabnya seperti kitab Risalah, Jima'ul Ilm, membantah pemahaman yang menolak sunnah, baik yang menolak secara mutlak atau sebagiannya saja. Ya, karena mulai muncul saat itu beberapa pemahaman yang sebagaimana yang saya sampaikan sekarang. Berapa hal penting terkait penolakan terhadap hadis ahad. Para jamaah sekalian, semoga Allah SWT terus rahmati kita semua. Perkataan ini tidaklah muncul kecuali pada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya
dan mereka yang memiliki penyimpangan dalam akidah mereka, dan hanya pada orang-orang zindik atau fasik. Ya, bahkan dikatakan bahwa yang mengatakan atau yang menolak hadis-hadis ahad, salah satunya adalah al-jahil, yang dikatakan bahwa ia tidak sholat. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kefasikan atau zindik. Momen ini belum menyebar pada 4 abad pertama, dan mulai menyebar di saat umat Islam sedang berada pada titik lemahnya, yaitu pada sekitar abad kelima dan seterusnya. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada abad kelima dan seterusnya. Ya, pada akhir abad kelima itu mulai umat Islam mengalami kemunduran dari segi kejumudan dalam berpikir, ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu sebab tersebarnya pemahaman ini, ya, kenapa umat Islam mengalami kemunduran, karena menyebarnya ilmu kalam, ya, dan ilmu mantik dari Yunani, ya, di mana ketika itu buku-buku Yunani sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga mulai masuk ke dalam ilmu-ilmu keislaman, ya, sehingga ilmu kalam dan ilmu mantik ini merusak ilmu agama Islam yang murni. Ya, secara umum terdapat 3 pendapat mengenai pengalaman hadis ahad. Bahwa hadis ahad hanya sampai pada tingkatan zon atau prasangka saja dan bukan keyakinan. Yang mengatakan ini adalah kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini adalah pendapat pertama, ya. Bahwa hadis ahad yang belum sampai pada derajat mutawatir tadi hanya sampai pada derajat zon. Ya, jadi dalam Islam atau dalam ilmu, ya, dalam tingkatan dalil, ya, terdapat beberapa tingkatan. Ada tingkatan yakin, ya, di mana kalau kita bisa persenkan itu adalah 100%, ya, bahwa itu adalah pasti benar, seperti itu. Adapun prasangka, ya, tidak sampai 100%, ya, di bawah itu. Ya. Masih ada kemungkinan untuk hal tersebut tidak benar. Dan yang mengatakan ini adalah kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah, di mana mereka kedua kelompok ini tidak meyakini hadis ahad, ya, dan tidak mengamalkan hadis ahad dalam perkara akidah. Kemudian hadis ahad bersifat yakin dan wajib diamalkan. Ya, ini adalah pendapat kedua oleh sebagian para ulama. Ya, dan yang paling tepat adalah yang ketiga, bahwa hadis ahad yang memiliki apabila hadis ahad tersebut memiliki beberapa penguat, maka ia bisa sampai pada derajat yakin. Ya, contohnya adalah hadis ahad yang terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, di mana kita tahu bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim sangat memilih-milih hadis-hadis yang mereka masukkan dalam kitab Sahih mereka. Ya, sehingga dapat kita ketahui bahwa hadis-hadis ahad yang terdapat pada Sahih Bukhari Muslim adalah hadis-hadis ahad yang sampai pada derajat yakin bahwa itu adalah hadis-hadis yang benar sampai atau disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana cara kita untuk menangkal, ya, beberapa pendapat ini. Ya, tadi pertama, penolakan mereka terhadap sunnah secara keseluruhan, dan ini sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan pertama, ya, di mana kita membahas tentang kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di mana hadis itu adalah salah satu wahyu yang Allah SWT turunkan bersama dengan Al-Quran. Maka sunnah atau hadis adalah sebuah hal yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim dan wajib untuk kita amalkan. Dan mengenai penolakan yang kedua pada penolakan hadis ahad,
bahwa hadis tersebut hanya memiliki beberapa jalur saja. Kita ketahui bahwa Rasul SAW diutus oleh Allah SWT seorang diri, ya, membawa risalah Islam. Ya, maka ini adalah salah satu contoh dari khobar atau kabar ahad. Ya, begitu pula Nabi Muhammad SAW mengutus utusannya, ya, seperti Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, ya, ia dikirim sendirian. Maka ini adalah salah satu dalil bahwa satu orang yang membawa sebuah kabar bisa diterima hal-hal yang ia sampaikan. Maka di sini kita ketahui bahwa hadis ahad adalah hadis yang bisa diterima, ya, hadis yang bisa diamalkan, bahkan dapat mencapai tingkatan yakin, ya, tingkatan keyakinan apabila hadis tersebut memiliki beberapa penguat. Baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.